sini kami akan menjelaskan perkembangan industri era 5.0. Untuk Rafifa, saya persilahkan. Yang pertama ada konsep perkembangan industri di era 5.0 adalah visi masa depan yang digambarkan oleh Jepang yang menitik beratkan pada penerapan teknologi tinggi seperti IoT dan AI ya, untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam berbagai sektor serta mengurangi dampak negatif bagi lingkungan dan membantu mencapai tujuan pembangunannya. Latar belakang permasalahan di era 5.0 akan saya serahkan kepada Selma. Era revolusi industri 5.0 yang seperti sekarang ini terjadi perkembangan secara pesat dalam bidang teknologi di berbagai negara termasuk di Indonesia. Era di mana semua teknologi adalah bagian dari manusia sendiri serta berpusat pada manusia yang dapat menimbulkan keseimbangan antara kemajuan ekonomi dengan penyelesaian masalah sosial. Persoalan yang cukup mengemukakan dalam perkembangan era modern adalah semakin dipersulit oleh konsekuensi yang muncul karenanya, yaitu sulitnya kebutuhan-kebutuhan tersebut dapat terpenuhi secara merata. Dan selanjutnya akan saya serahkan kepada Danti. Selain itu, meningkatnya tingkat kebutuhan hidup sehari-hari baik individual maupun keluarga. Kesulitan bisa jadi disebabkan karena kebutuhan tersebut sangat langka atau harga kebutuhan tersebut yang terlampau sangat amat tinggi sehingga suka terjangkau. Hal ini menuntut setiap orang atau keluarga, baik laki-laki maupun perempuan, harus melakukan kerja ekstra agar kebutuhan hidup sehari-hari dapat dipenuhi. Masyarakat yang melangkah maju ke zaman dini seperti zaman kini mengalami masa emansipasi atau pembebasan dari sistem kekerabatan tradisional untuk mendapatkan status baru sesuai dengan zaman baru dalam keluarga dan dalam masyarakat. Pasangan nomor 3 akan saya serahkan kepada Rizky Agustian. Contoh inovasinya adalah adanya penggunaan kecerdasan buatan artificial intelligence. Dalam sistem manufaktur, kini mesin dengan kemampuan AI dapat mengakses data, mengidentifikasi pola, dan mengambil keputusan yang lebih baik. Namun, manusia memiliki peran penting dalam mengawasi dan mengelola software tersebut, serta memberikan pengetahuan atau pengalaman yang tidak dapat ditiru oleh mesin. Terdapat tantangan resolusi industri 5.0 seperti adaptasi dan keterampilan manusia. Parahnya, peningkatan integrasi dalam industri akan mengharuskan tenaga kerja untuk terus belajar dan mengembangkan keterampilan baru. Pak, dari inovasi AI akan saya serahkan kepada Raisa. Pertama, dari inovasi artificial intelligence atau AI, yang pertama terbagi di bidang ekonomi, yaitu mode bisnis baru. Mode bisnis baru menggunakan AI. AI juga mengarah pada pengembangan mode bisnis baru. Sebagai contoh, perusahaan seperti Uber dan Airnib menggunakan AI untuk mencocokkan pengendara dengan pengemudi dan penyewa dengan pengguna. Hal ini menyebabkan terciptanya pasar baru dan terganggunya model bisnis tradisional. Ini adalah penjelasan dari dampak positif di bidang lingkungan atau sosial. Dampak positif di bidang AI: 1. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas. 2. Meningkatkan akurasi dan konsistensi. 3. Meningkatkan inovasi. 4. Mengurangi risiko. Dampak negatif AI: 1. Hilangnya pekerjaan. 2. Masalah privasi. 3. Bias. 4. Masalah keamanan. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.